Salam jumpa di program Smart Drive. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup serius dalam kaitan mengemudi. Kenapa saya katakan serius? 80% dari kecelakaan yang terjadi itu disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai driving distraction. Gangguan mengemudi ini tidak memandang gender, perempuan, laki, tidak memandang usia, anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua pun bisa terlibat kecelakaan karena faktor driving distraction. Dalam kaitan driving distraction, ada 3 yang kita kenal. Yang pertama adalah gangguan mengemudi secara visual. Gangguan yang paling sering dan banyak terjadi, bahkan kadang kita tidak menyadari adalah gangguan visual. Jadi contohnya begini, kadang suatu hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aktivitas kita mengemudi, kita tiba-tiba berpaling dari lajur jalan yang harusnya kita lewati. Padahal di episode lalu, kalau masih ingat, saya katakan bahwa mengemudi itu adalah full-time job. Jadi tidak bisa dibagi dengan aktivitas lain. Nah, secara tidak sadar, visual kita kadang terganggu. Tiba-tiba kita palingkan wajah, melihat ke kiri atau melihat ke kanan pada satu objek yang menarik tentunya. Makanya saya pernah beberapa kali melontarkan kritik misalnya ke pengelola jalan tol. Dulu kita lihat di jalan tol masih banyak terpasang billboard, reklame. Apalagi billboard yang menggunakan cahaya, yang di malam hari itu sangat mengganggu visual kita. Selain menarik perhatian, cahaya dari billboard juga sudah merupakan distraksi buat kemampuan kita memandang atau melihat jalur yang kita harus lewati. Lalu berikutnya ada yang disebut gangguan kognitif. Nah, ini gangguan yang mempengaruhi emosi, yang mempengaruhi jiwa kita, yang mempengaruhi otak kita. Gangguan kognitif bisa terjadi di jalan karena faktor pengemudi lain. Misalnya ada pengemudi yang seenaknya memotong lajur kita. Kita emosi. Nah, emosi ini mempengaruhi menstimulus otak kita, muncul kemarahan. Atau gangguan kognitif yang lain, karena misalnya dalam perjalanan itu ketika kita mengemudi, kita teringat pada sesuatu. Cicilan mobil misalnya sudah jatuh tempo. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Akhirnya konsentrasi kita menurun. Lalu yang ketiga adalah gangguan manual. Gangguan manual juga biasanya karena kita menganggap aktivitas mengemudi itu sudah biasa. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sudah sering kita lakukan, setiap saat kita lakukan. Contoh gangguan manual dalam mengemudi, misalnya kita ingin rileks, memegang kemudi dengan satu tangan. Dan ini bisa menjadi gabungan antara gangguan manual dengan kognitif tadi. Sudah pegang setir satu tangan, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Jadi sudah terjadi gangguan kognitif dan gangguan manual. Sedang enak-enak mikir sesuatu, mengemudi dengan satu tangan, tiba-tiba dia melihat hal yang menarik di pinggir jalan. Dia berpaling. Bisa terjadi bahwa 3 gangguan terjadi dalam waktu yang bersamaan dan ini sangat berbahaya. Jadi gangguan manual itu berhubungan dengan pola aktivitas kita dalam olah kemudi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa driving distraction atau gangguan mengemudi ini telah menyebabkan 80% dari seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran agar di lain waktu kita lebih disiplin di saat mengemudi. Saya ingatkan lagi bahwa mengemudi itu adalah full-time job. Jadi, be smart before you drive.